Ito naman si Kuya, masyadong sensitive. Sebelumnya ngadongeng film masih dalam suasana lebaran dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Parah mungkin kata yang pantas untuk di film ini. Jalan ceritanya banyak adegan icip-icipnya, ceritanya juga bikin lumar kena di hati. Film ini menceritakan kehidupan wanita Bioan alias kupu-kupu malam. Ia berjuang untuk menghidupi adik tunggalnya yang mengalami keterbelakangan mental. Wanita itu bernama Stella. Stella sendiri hidup di kota Manila bersama pria yang bernama Dado. Mereka berdua partner dalam dunia icip-icip. Sebenarnya mereka ingin berhenti di dunia malam dan menjalani kehidupan sebagai manusia biasa dengan mempunyai pekerjaan yang halal. Tetapi keinginan mereka kandas ketika kehadiran wanita yang bernama Baby di kehidupan mereka, dan Stella pun harus menerima ketika Dado harus mati di tangan bosnya sendiri. Film ini berjudul Bugso yang dirilis akhir tahun 2022 dan masih berasal dari negara tetangga. Untuk adegan icip-icip banyak sekali terjadi di film ini. Tanpa menunggu balon terbang di Alfamart, langsung saja ke TKP-nya tralala trilili. Penasaran ya akan alur cerita filmnya? Hari ibabalik niyo yung pera dun sa customer. Villa eksekusi. Stella merasa bayarannya kurang dan ia membawa barang berharga milik tamunya, lalu ia pergi bersama Dado meninggalkan tamunya. Tak selang berapa lama bosnya menelpon Stella dan ia mengetahui kalau ia mengambil barang tamunya. Bosnya tak mau mendengar penjelasan dari Stella, ia ingin untuk mengembalikan barang yang Stella curi. Ketika itu adiknya yang bernama Edward menelpon. Ia menceritakan kepada Dado kalau adiknya sedang disiksa oleh bibinya setiap kali ia terlambat memberikan uang padanya. Stella pun tidak mengerti yang Edward katakan dikarenakan adiknya mempunyai keterbelakangan mental. Saat itu ia meluapkan emosi kepada bosnya yang menurutnya telah mengambil potongan yang besar dari setiap ia melayani tamu. Stella pun sudah merasa tidak betah ingin keluar dari pekerjaan sebagai wanita panggilan. Akhirnya perdebatan terjadi antara Dado dan Stella. Mereka pun memutuskan untuk pulang kampung melihat keadaan Edward. Saat itu Edward sangat dekil dan ia memberikan sesuatu untuk adiknya. Sebenarnya Edward tidak betah hidup dengan bibinya karena perilaku kasar yang ia alami. Benar saja di depan Stella bibinya berani membentak dengan alibinya si bibi memang mudah mengurus Edward, ditambah ia harus mengurus kelima anaknya. Edward memeluk Stella kalau ia ingin ikut bersamanya. Dengan langkah yang berat ia harus meninggalkan adik bersama bibinya yang galak. Stella pun kembali ke kota dan ia harus bekerja. Saat itu ia memasuki sebuah oyo, ternyata tak disangka tamunya itu mantan pacar dari Stella. Terjadi drama di oyo. Stella pun lupa dengan nama mantannya sendiri, mantannya bernama Matil. Akhirnya Mail pun berpacu kuda bersama Stella. Saat Dado menunggu di luar terlihat wanita muda masuk ke sebuah oyo. Ternyata ia juga bekerja sebagai bioan. Permainan kasar dialami oleh wanita itu tetapi ia berhasil kabur. Keributan terjadi di depan oyo dan Dado pun dengan sigap menyelamatkan wanita itu dan ia menghajar pria tersebut. Ternyata wanita itu bernama Baby dan ia tinggal bersama papinya alias Germo. Karena kasihan Stella menawarkan untuk Baby tinggal bersamanya karena ada kamar yang kosong di kontrakannya. Sebenarnya Dado tidak setuju kalau Stella terlalu baik pada orang asing, akan tetapi ia mencoba memberi Dado pengertian kalau Baby adalah orang yang baik. Stella pun memberikan baju salin untuk Baby dan ia menanyakan asal-usulnya. Baby berasal dari luar daerah dan ia hidup bersama bapak tirinya yang seorang polisi dan menurutnya dia pernah diperkosa oleh bapak tirinya ketika berumur 16 tahun. Pagi harinya Baby menyiapkan makanan untuk Stella dan Dado. Tak lama kemudian Stella mendapatkan telepon dari bos dan ia mendapatkan panggilan di sebuah oyo. Karena Stella terlalu baik ia memberikan kunci kontrakan kepada Baby dan ia mengatakan simpan saja kunci itu di dekat jendela kalau Baby ingin keluar rumah. Saat Dado dan Stella pergi kerja, Baby masuk ke kamar mereka. Tak disangka ia horny melihat foto Dado dan ia melakukan colok-colok ceria di kamar tersebut sambil membayangkan sosok Dado bermain kuda bersamanya. Mereka berdua pulang lebih awal, ternyata Baby tidak ada di rumah, kunci kontrakan pun tak ada. Ternyata Baby keluar ada panggilan icip-icip. Akhirnya Baby datang dengan nada marah. Stella meminta kunci kontrakannya. Tak selang berapa lama ada wanita setengah baya yang mencari Baby, ternyata wanita itu ibunya. Saat itu ia mengajak Baby untuk pulang bersamanya tetapi Baby menolaknya karena ia takut akan bapak tirinya. Karena beradu argumen akhirnya ibu dan anak bertengkar. Untungnya ada Dado dan Stella yang memisahkan mereka. Keesokan harinya Baby mengajak Stella dan Dado untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mereka pun pergi ke bar untuk merayakan ulang tahun Baby, tentunya aroma minuman surgawi ada di tempat itu.
Baby pulang dengan keadaan ngelantur mabuk berat dan ia sempat curhat kepada Baby tentang masa lalunya. Dado yang melihat Stella mabuk mencoba menenangkannya dan Baby meninggalkan mereka berdua. Bisa ditebak Dado dan Stella langsung ngegas balapan di gigi mempersiapkan sarapan untuk mereka berdua. Stella menghampiri mereka berdua dan ia mengatakan kalau ia merasa sakit demam. Baby yang perhatian pada Stella mencoba merawatnya. Saat itu Dado mengatakan kalau hari ini Stella ada tamu dan mereka lagi butuh uang. Akhirnya Baby yang mencari tamu dan ia diantar oleh Dado. Stella pun menelpon Dado, ia mengatakan segeralah pulang setelah urusannya beres. Saat itu ia berjumpa teman lama yang bernama Mickey. Dado pun ditraktir di jajanan pinggir jalan sembari menunggu Baby yang lagi icip-icip bersama tamu. Ternyata semalam Dado pergi lagi setelah mengantarkan Baby pulang. Ternyata Stella merasa tak dihargai karena Dado tidak jujur kepadanya. Terjadi perdebatan di antara mereka. Hindi ka nagsabi sa akin eh. Karena kesal akhirnya ia pergi ke bar hanya sekedar minum-minum dan di tempat yang sama ia bertemu dengan Baby dan Dado mulai terbuka kepada Baby tentang perasaannya pada Stella. Keesokan harinya Dado menemui Stella dan saat itu juga Stella meminta maaf karena sifat cemburu. Setelah berpacu Stella mendapat telepon dari Edward dan ia mengatakan kalau dirinya dan Dado akan pulang ke kampung dan hidup bersamanya. Torojol Baby datang lagi, ia tidak respect akan perbuatan menghentikan pacuan kuda dan Dado pun menanggapinya dengan sinis. Stella masih tak terima bercandanya dia yang ingin trisam. Menurut Dado apa bedanya kalau dirinya sering melakukan adegan itu? Stella membantah kalau ia trisam karena tuntutan pekerjaan saja. Stella pun mengatakan kalau ini adalah pekerjaan terakhirnya dan ia ingin segera menemui adiknya. Ia pun mengatakan di mana lokasi tamunya. Saat Stella tertidur Dado dan Baby bermain kuda di kamar mandi. Karena sadar Dado tidak ada di sampingnya ia pun mencarinya. Untung saja Dado udah beres mengeksekusi Baby. Sekarang Dado melanjutkan mengeksekusi Stella 2 kali. Boleh juga guys. Stella dan Dado menemui tamu yang terakhir untuk pekerjaan ini dan tempatnya lumayan jauh karena tamunya yang sekarang orang penting jadi privasi sangat terjaga. Stella pun langsung ngegas tetapi ia mendapat perlakuan yang kasar dari tamunya dan ia memilih untuk pergi meninggalkan tamunya yang pingsan akibat dihantam oleh Stella. Saat di rumah Stella menjelaskan kronologis yang terjadi pada dirinya. Ketika itu bosnya menelpon dan ia mengatakan kalau tamunya tidak marah, ia hanya ingin melihat Stella bermain trisam di hadapannya. Stella akhirnya mengajak Baby untuk bermain trisam di pertunjukan terakhir. Baby dengan senang hati menerima pekerjaan itu, yang penting bagi dirinya adalah uang. Malam harinya mereka pun berangkat menemui tamu terakhir Stella. Pertunjukan trisam pun dimulai. Ketika pacuan kuda berlangsung Dado dibuat pingsan oleh tamunya. Saat tersadar ternyata itu semua perbuatan bosnya sendiri. Ia pun melakukan itu atas perintah seseorang dan Baby merupakan seorang mata-mata. Bosnya mengetahui semua rencana Stella dan Dado dari Baby. Ketika bosnya akan menembak Stella ia dihalangi oleh Baby. Saat itu juga Baby harus mati ditembak oleh bosnya. Tak sampai di situ bosnya harus membunuh salah satu dari mereka. Akhirnya Dadolah yang harus mati di tangan bosnya sendiri. Kisah hidup Stella pun terus berlangsung, ia tetap akan menjadi kupu-kupu malam tanpa ditemani oleh Dado di sampingnya. Sangat disayangkan film pun berakhir dengan Stella yang melanjutkan pekerjaannya menjadi kupu-kupu malam.